Kebangkitan Garuda menuju panggung dunia. Jalan panjang timnas Indonesia menuju panggung dunia dibuktikan dengan tekadnya di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menciptakan cerita penuh perjuangan dan semangat yang menginspirasi para pendukungnya. Di sisi lain, kabar buruk timnas Indonesia jelang menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni nanti. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Bola Kita Channel sebagai bentuk dukungan dan dapatkan informasi seputar sepak bola lainnya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya guys. Lanjut. 1. Jalan panjang timnas Indonesia menuju panggung dunia. Berdasarkan data klasemen, timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Sebuah pencapaian yang menempatkan mereka di posisi keempat, unggul atas Bahrain dan China yang masing-masing memiliki 6 poin. Meskipun selisih gol Indonesia berada di angka -6, hal ini tidak mengurangi daya juang tim untuk terus bersaing di fase selanjutnya. Perjalanan timnas Indonesia belumlah berakhir. Peluang untuk melangkah lebih jauh masih sangat terbuka, dan dukungan penuh dari supporter menjadi bahan bakar utama dalam perjuangan mereka. Dengan semangat Garuda di dada, para pemain terus berusaha mengukir mimpi membawa Indonesia ke panggung dunia. Dengan kontribusi luar biasa dari para pemainnya, tim Garuda terus menunjukkan potensi besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan data terbaru, berikut adalah daftar pencetak gol utama Indonesia. Marcelino Ferdinand, 2 gol. Tom Haye, 2 gol. Ragnar Oratmangun, 2 gol. Ole Romeni, 2 gol. Jay Izes, 1 gol. Penyebaran gol yang merata menunjukkan kerjasama tim yang solid serta kemampuan para pemain dalam memanfaatkan peluang di lapangan. Dengan semangat dan determinasi seperti ini, timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Semangat perjuangan timnas Indonesia terus berlanjut dengan jadwal 2 pertandingan penting yang akan menjadi momen krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Indonesia vs China. Pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 5 Juni pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, menjadi peluang besar bagi tim Garuda untuk mengamankan poin dan memperkuat posisi mereka. 2. Jepang vs Indonesia. Pada tanggal 10 Juni pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan Jepang, pemimpin klasemen saat ini. Dua laga ini menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dan skuad Garuda dalam tekad dan strateginya. Dukungan penuh rakyat Indonesia akan menjadi energi tambahan untuk melewati setiap tantangan dan memperkuat mimpi menuju panggung dunia. 2. Kabar buruk timnas Indonesia jelang menjamu China. Timnas Indonesia dapat kabar buruk jelang laga melawan China dan Jepang karena beberapa pemain penting cedera. Media Vietnam sebut, skuad Garuda berpotensi kekurangan bintang. Media Vietnam TTO 247 menyoroti kondisi timnas Indonesia jelang laga lawan China dan Jepang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Juni tahun 2025 nanti. Kondisi yang menuai perhatian ini adalah badai cedera yang menerpa sejumlah pemain timnas Indonesia. Kabar buruk ini oleh TTO 247 bahkan disebut bakal membuat timnas Indonesia kekurangan bintang saat duel kontra China. Satu di antara nama yang disorot TTO 247 adalah Kevin Dix yang diperkirakan absen hingga akhir musim. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga terakhir di grup C melawan China pada tanggal 5 Juni dan Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Laga ini menjadi sangat penting karena menentukan bisa lolosnya Indonesia ke Piala Dunia, baik secara langsung atau melaju ke ronde keempat. Sayangnya, Patrick Kluivert berpotensi akan kehilangan beberapa pemain penting pada laga nanti. Selain beberapa pemain absen karena akumulasi kartu kuning, ada pemain cedera. Sejauh ini ada 4 pemain yang cedera dan semuanya bermain di Eropa. 1. Kevin Dix.
Kevin Dix mengalami cedera serius dan diprediksi absen cukup panjang. Cedera ini didapatkan saat memperkuat FC Copenhagen di lanjutan pertandingan Liga Denmark, Minggu tanggal 13 April tahun 2025 melawan Brøndby IF. Belakangan diketahui jika pemain 28 tahun itu mengalami cedera hamstring yang membuatkan akan absen hingga akhir musim. Itu artinya Kevin Dix mengakhiri karirnya di Copenhagen lebih awal karena musim depan akan pindah ke Liga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach. Bagi timnas Indonesia sendiri, cederanya Kevin Dix bisa memberikan beberapa dampak negatif karena akan melawan China dan Jepang. 2. Sain Patinama. Musim ini memang tidak berjalan mulus buat Sain Patinama, ia jarang mendapat kesempatan bermain dan kini dikabarkan mengalami cedera. Jenis cedera yang dialami Sain belum diketahui, tapi ia sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir pada KAS Open di Liga 2 Belgia. Terakhir kali Sain cedera parah terjadi pada 2024. Saat itu ia harus absen selama 57 hari. Jika cederanya cukup parah, bukan tidak mungkin ia bakal absen membela Indonesia. 3. Dean James. Sama seperti Kevin Dix, Dean James juga mengalami cedera hamstring dan belum diketahui kapan akan pulih kembali. Cedera hamstring ini terbilang cukup serius, karena Dean James sudah absen dalam 2 laga beruntun Go Ahead Eagles, termasuk saat mengalahkan AS Alkmaar di final Piala Belanda. Di musim 2024-25, Dean James juga sempat mengalami cedera yang membuatnya absen selama lebih dari sebulan. 4. Ragnar Oratmangun. Berbeda dari 3 pemain sebelumnya yang berpotensi absen karena cedera, Ragnar Oratmangun terkena infeksi virus yang membuatnya harus absen membela FCV Dender. Infeksi virus ini sudah diderita Ragnar sejak tanggal 30 Maret, yang membuatnya harus absen dalam 6 pertandingan terakhir FCV Dender. Di sisi lain, akumulasi kartu kuning pun dilakoni penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes dan pemain barisan depan Marcelino Ferdinand saat jelang lawan China di Stadion GBK pada tanggal 5 Juni nanti. Ringkasnya, peluang 4 pemain seperti Kevin Dix, Sain Patinama, Dean James, Ragnar Oratmangun berpotensi besar bakal absen dari skuad timnas Indonesia sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand dipastikan absen saat menjamu China, namun sedia bermain kembali saat jelang melawan Jepang pada tanggal 10 Juni nanti. Terima kasih guys, atas waktu tontonnya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.